Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek. Dan kali ini kita bakal lanjut dengan belajar render realistik V-Ray 5 eksterior part 13. Nah, untuk di part 13 ini saya yakin pasti teman-teman bakal senang karena ini hasilnya ya bisa dibilang lumayan realistik gitu. Settingannya lumayan untuk membuat material-materialnya itu terlihat lebih realistik gitu. Sebenarnya untuk settingan material itu lebih ke apa ya? Lebih ke pencahayaan juga sih. Jadi walaupun settingan materialnya itu udah bagus, tapi kalau pencahayaannya kurang bagus atau pencahayaannya nggak dimainin, ya apa ya, kurang realistik juga gitu. Jadi realistik enggaknya itu pertama settingan material, terus kedua itu pencahayaan. Oke, kita langsung aja. Dan di sini kita bakal bahas dulu untuk materialnya. Karena materialnya kali ini tuh saya nggak pakai V-Ray Asset Editor ya, yang di download kemarin itu nggak pakai itu. Jadi kita pakai langsung dari Kios Cosmos. Nah, untuk material aspaltnya dulu nih. Nah, ini ada di sini aspal C01 100 cm. Nah, itu adanya bentar-bentar. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Aspalt ini settingannya seperti ini. Ini nggak diulik-ulik lagi sebenarnya. Jadi itu adanya di sini. Di download bentar, material. Nah, jadi di material sini ya untuk settingan aspaltnya di ground. Nah, ini yang kita pakai. Aspal C01 100 ya. Langsung kalian klik aja di sini. Ketika misalnya kalian sudah klik di sini tuh bakal langsung terhubung ya, atau bakal nyambung ke sini V-Ray Asset Editor gitu di sini ya. Terus untuk settingan apalnya lagi ya, oh ya, pedestrian di sini konsentrat gray. Nah, konsentrat graynya itu materialnya ini di konsentrat. Nah, kita pakai yang ini 03. Nah, yang ini ya. Kalian klik aja ini, terus langsung pakai, terapin dari material sini, klik ini. Nah, langsung klik di sini ya. Jadi gitu cara pakainya untuk material yang ada di Kios Cosmos. Ini sebenarnya sekalian saya praktek sama coba-coba juga material di Kios Cosmos sama material V-Ray Asset Editor itu gimana hasilnya gitu, atau perbedaannya. Karena di material asset editor yang 4 GB yang sudah di-download kemarin itu apa ya, banyak juga sih jenis-jenis materialnya, terus settingan materialnya pun itu nggak perlu diulik-ulik lagi. Dan di sana juga ada konsentrat, ada beton, ada semen, jadi hampir-hampir sama. Cuman memang setelah saya perhatikan ya untuk material di sini dan di sini, kita buka dulu di sini. Nah, ini V-Ray Asset Editor itu ada beberapa keunggulan dari yang di sini. Jadi kalau yang ini tuh settingan, bisa dibilang settingan material medium. Jadi dia harus, kalau mau bagus lagi ya sebenarnya harus ada sedikit permainan atau diulik-ulik lagi gitu. Walaupun sebenarnya nggak perlu diulik-ulik, itu sudah standar lah, standar bagus gitu. Nah, kalau yang di sini materialnya itu dia termasuk material hampir-hampir material VBR, yang semisal kalau dipakai itu terdiri dari beberapa elemen yang digabung, terus jadinya bakal lumayan bagus gitu. Tapi nggak semua juga bagus sih, karena saya sudah praktek beberapa material ya, masih ada juga yang lebih bagus di sini gitu, lebih bagus pakai yang di sini daripada di sini gitu. Oke, jelas ya. Jadi semua material-material di sini tuh kita pakai material yang ada di sini, Kios Cosmos. Kalian tinggal download aja. Kalau misalnya kalian sudah buat akun Kios Cosmosnya, tinggal kalian nikmati fitur-fitur tambahan dari Kios Cosmos. Ada material, ada 3D atau apa ya, komponen 3D yang ada di sini gitu. Jadi kalian tinggal pakai aja. Tinggal bagaimana kalian setting-settingnya atau ngatur-ngaturnya. Oke. Terus untuk material tembok. Nah, material tembok ini sama aja pakai di Kios Cosmos ya. Dan selanjutnya di sini ya, Stuko F0150. Di sini ada saya mainin
Pertama saya mainin untuk ininya, teksturnya ya. Jadi teksturnya ini saya perbesar kayak gini. Nah, oke. Jadi saya perbesar. Terus di sini saya mainin untuk tekstur slotnya. Kalian klik aja, klik apa ya, kanan ya. Klik kanan di mouse kalian, warp in, pilih yang option warp in ini, terus color correction. Nah, di color correction ini, di sini defaultnya itu brightness and contrast. Nanti ganti jadi gain gamma leaf ya. Nah, kalian mainin aja di sini. Tuh, materialnya ini diginiin. Ini kalau ke sini semakin agak gelap gitu. Ini warnanya saya mainin gitu. Oke. Jadi mainin seperti ini. Ya, kurang lebih ginilah warnanya. Selanjutnya apa lagi ya? Ya udah nggak ada ya. Di sini itu aja yang di setting. Terus untuk material-material lain sepertinya hampir-hampir sama semua, nggak perlu ada yang disetting. Dan tambahan di sini itu lebih banyak menggunakan cahaya ya, karena sengaja saya mau hidupin untuk interiornya gitu. Jadi di dalam kaca ini kaca nggak perlu dijelasin lagi. Tapi kalau misalnya ada yang pengen dijelasin tentang kaca atau jenis-jenis kaca yang cocok, mungkin nanti kalian bisa komen aja di kolom komentar. Ya, cuman ini kita skip dulu untuk pembahasan kaca. Nah, di sini nih, kalian bisa lihat ya, di dalam ini kita pakai rectangle like, ini juga pakai rectangle like. Di dalam pokoknya tempatin semua rectangle like di sini, dalam sini ya. Terus rectangle like-nya ini ada yang mengarah keluar ya, dari dalam mengarah keluar ini. Tanda panah ini 1 2 3. Saya buat seperti ini. Ini tujuannya untuk membuat cahayanya itu keluar gitu. Jadi cahaya yang di dalam itu mencar keluar, walaupun nggak terlalu mencar ya. Karena memang kalau terlalu mencar juga nanti over, jadi jelek kelihatannya. Jadi seperti ini untuk membuat interior bagian dalamnya itu atau pencahayaan bagian dalamnya itu lumayan bagus lah kelihatan dari luar ke dalam gitu. Sebenarnya ada tambahan lagi kalau misalnya kalian mau repot ya. Atau kalau apa ya, kalau spek komputer kalian itu lumayan juga ya, kalian tambahin aja pakai yang namanya di sini spare light ya, spare light atau omni light. Nah, ini dua nih untuk pencahayaan interior, bisa untuk eksterior juga ini sih. Untuk lampu-lampu taman tuh di samping-sampingnya kalian bisa pakai ini. Jadi kalian bisa tambahin spare light atau omni light gitu. Kalau misalnya spek komputer kalian lumayan. Aduh, ini auto save-nya aktif. Loading lagi. Oke, jadi jelas ya untuk pencahayaan. Oh ya, di sini saya tambahin ini yes. Nah, yes yang warnanya seperti ini. Untuk settingan rectangle-nya mungkin teman-teman sudah tahu sih. Ini sudah settingan dasar rectangle like. Ya, jadi di invisible centangnya ini diaktifin, terus double side-nya diaktifin juga. Gitu. Apalagi ya? Berikutnya untuk komponen vegetasi sama komponen-komponen tambahan kayak mobil ini semuanya dari Kios Cosmos. Terus di sini ada, kalian lihat ya, rumput-rumput ini downloadan aja. Jadi kalian tinggal download di 3D Warehouse, bisa kalian download. Rumput-rumput ini juga bisa kalian download di 3D Warehouse. Kalian juga bisa cari di Kios Cosmos ya, di bagian vegetasi. Terus pakainya itu di scrub and bushes atau flower, grass and rock ya. Jadi bisa cari di antara dua ini kalau untuk pakai yang ini sama ini gitu. Kalian sesuaikan aja. Dan settingan ini itu sudah di patch terus dirubah ke proxy gitu. Jadi caranya itu dari sini. Kalian klik saja ininya, kalian klik aja komponennya, terus ke sini export to proxy gitu, terus export aja. Nanti tinggal save filenya ke file SketchUp baru gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk settingan V-Ray-nya. Kita langsung aja di sini kuda, kamera 14, terus render output ini 2200, save frame-nya seperti ini diaktifin.
aspek rasionya 1:1 ya. Terus environment ini kalian klik aja. Kita pakai yang default ya. Di sini ada environment yang default sky 1. Ini kedobol sih sebenarnya. Jadi nggak perlu sky aja di sini. Dan apalagi ya? Untuk GI-nya nggak perlu. Oh iya, di sini ada perbedaan sedikit. Kalian lihat ini, yang ini nih. Nah, ini tuh namanya dome light. Dome light ini berfungsi untuk penggunaan cahaya eksterior juga gitu. Jadi selain dari langsung ke environment, tadi kan environment itu sky ya, standar gitu. Terus ini nanti didouble pencahayaannya dari dome light. Nah, dome light kalau misalnya kalian pakai kecil seperti ini nanti bakal jadi background. Backgroundnya itu nanti pakai HDRI gitu. Ya, semoga kalian paham. Nanti saya bakal liatin. Nah, di sini nih di likes-nya, terus di sini ada dome light. Kalian tinggal pakai aja HDRI sesuai dengan yang kalian sudah download atau kalian sudah pilih. Nah, di sini ada beberapa HDRI. Saya pakainya yang Industrial Sunset ini, ya. Tinggal diklik aja. Jadi beda dari apa ya? Dari settingan kemarin. Kalau settingan kemarin kan untuk HDRI-nya itu kita pakai yang ada di sini, yang di environment ya. Backgroundnya, terus GI-nya kita pakai di sini. Tapi kalau ini nggak perlu, kita langsung pakai aja di dome light. Kalau misalnya ada muncul pertanyaan yang mana yang bagus, dome light atau pakai yang HDRI langsung dari environment, dua-duanya bagus. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau yang di sini nih lebih mudah aja untuk ngatur-ngaturnya. Misalnya kalian mau geser ini, geser ke sini, nah itu lebih mudah untuk diatur-atur gitu. Terus kalian mau geser ke sini nih berubah lagi. Nah, kalau misalnya kalian geser ke sini, ini berubah lagi tampilannya. Tapi ada tapinya, itu kalau misalnya file HDR-nya itu gampang atau kalian sudah tahu aturan-aturannya gitu. Sementara ini file HDR yang kita pakai ini sebenarnya sama aja sih, masih harus diatur-atur juga gitu. Di sini, terus di bagian sini nih tekstur. Nah, ini masih harus diatur-atur juga, harus disesuaikan juga gitu. Cuma saya nggak tahu untuk di beberapa view apakah dia lebih fleksibel, kita cukup atur satu terus nggak perlu atur-atur yang lain lagi. Jadi perpindahan view kita nggak perlu lagi atur HDRI-nya atau gimana gitu, saya belum coba ya. Ya pokoknya hampir-hampir sama lah, kalian mau pakai itu juga bisa, pakai ini juga bisa gitu. Terus untuk settingannya seperti ini, settingannya dome light ya, intensity-nya 20. Di sini apa ya? Pakainya ke bawah dulu. Nah, ke bawah dulu ini. Ntar klik ini lagi. Nah, setelah kalian klik ini, di sini ada yang namanya alpha ya, alpha from intensity. Nah, ini centang ya. Jadi kalian harus centang. Defaultnya nggak dicentang. Kalian harus centang aja, terus kalian atur-atur. Untuk cahayanya, rotasinya, di sini juga kalian bisa setting-setting sendiri lah sesuai dengan kemauan kalian gitu. Jadi saya settingannya ini seperti ini. Cahayanya itu pengennya ada di sini. Jadi sunsetnya itu pengennya ada di sini ya. Nanti saya kasih lihat hasilnya juga. Nanti kalian juga bakal lihat sendiri ya hasilnya seperti apa untuk sunsetnya. Jadi seperti itu. Terus apa lagi ya? Vegetasinya atau penempatan vegetasi ya, jadi saya mau jelasin juga nih sedikit untuk penempatan vegetasi ya. Untuk penempatan vegetasi itu kalian harus sesuaikan dengan dimensi dari kamera, misalnya seperti ini scan 1 kan. Nah, scan 1 di sini harus ada vegetasi ya, nggak boleh enggak gitu, karena kita buka dulu. Nah, garis ini kalian bisa lihat atau perhatikan, ini batas dari backgroundnya. Jadi untuk cahayanya itu sampai di atas sini, nggak lewat dari sini. Ini nanti ada sendiri dia. Kayak misalnya kalau tanah ya ada tanah di bawahnya, tapi bakal jelek kalau kelihatan. Makanya harus ada vegetasi di sini. Terus ada tambahan vegetasi juga, tumbuhan-tumbuhan di sini, sekitar sini, karena nanti cahayanya mau datang dari sini. Dan di sini juga ini ada vegetasi untuk nutupin garis ini ya, yang kalian lihat ini kursor. Jadi memang harus ada vegetasi di situ di bagian belakang untuk membuat gambar kalian itu cantik sama nggak kelihatan garis batas ya, garis batas atau
dibilang itu kayak garis cakrawala gitu. Jadi itu harus hilang kalau pada saat kalian merender. Caranya ya kalian harus akalin, tambahin vegetasi gitu di sini. Oke, jelas. Dan untuk settingan-settingan rendernya atau pada saat di rendering itu nanti ada tambahan exposure dan ini, bentar. Oke, saya stopin dulu ya renderannya karena saya bakal ngomong. Soalnya kalau misalnya sambil ngerender terus saya ngomong itu bakal bakal keputus-putus suaranya gitu. Jadi untuk settingan render setelah kalian klik render, di sini kalian harus mainkan lagi. Exposure-nya kalian aktifin. Terus lens effect. Ini lampu ya. Nanti kalian lihat di sini bakal muncul lampunya nih. Nah, lampunya bakal nyala seperti ini gitu. Jadi kalian setting lagi di sini sesuai keperluan kalian, bagus atau enggaknya itu tergantung kalian ya. Oke, jelas ya seperti itu. Dan ini hasilnya ini enggak ada tambahan efek sama sekali di Photoshop ya. Jadi semua ini real dari V-Ray-nya gitu. Ada tambahan objek. Jadi ada tambahan objek, saya tambahin burung gitu di atas sini. Kalau untuk hasil image-nya atau gambarnya itu semuanya real dari settingan V-Ray yang kita sudah buat ini gitu. Oke, kita bakal langsung lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini hasil akhirnya yang sudah kita render tadi. Menurut kalian gimana? Cukup realistik atau enggak? Kalian bisa komen aja di kolom komentar. Ini mobilnya ya, komponen dari Kios Cosmos mobilnya. Terus ini tumbuhan-tumbuhannya, ini yang tadi nih yang di proxy. Terus ini material yang dari Kios Cosmos. Ini lampu-lampu yang tadi kita sudah aktifin di lens ya. Terus ini ada tambahan nih yang saya bilang tadi di Photoshop, itu tambahan objek berupa burung. Jadi saya tambahin di sini biar nggak sepi-sepi amat awannya ya. Dan ini aspaltnya. Ini untuk daun-daun ini dari 3D Warehouse juga, kalian bisa download sendiri, cari aja. Banyak, walaupun kalian download juga bukan di 3D Warehouse, pasti kalian bisa dapat gitu. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya. Dan thank you untuk kalian semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Karena dengan cara kalian share ke teman-teman kalian, maka semakin banyak orang yang tahu tentang channel ini, semakin banyak juga orang yang bisa paham dan ngerti tentang settingan 3D atau renderan 3D, tentunya memakai aplikasi V-Ray. Oke, dan saya Ardi pamit undur diri. See you di next video berikutnya. Bye guys.